Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda perhatikan, ada tim yang kayaknya selalu penuh ide, inisiatif gitu. Tapi ada juga tim lain yang, ya kayak nunggu perintah aja. Sering banget, kuncinya itu ternyata ada di pemahaman mereka soal gambaran besarnya. Hari ini nih, kita bakal kupas tuntas satu konsep krusial dari bab 12 buku Empowered. Namanya, konteks strategis. Ini tuh bukan cuma teori manajemen biasa ya, tapi ini fondasi. Fondasi penting banget buat tim produk yang benar-benar empowered, praktik di perusahaan teknologi top lah. Nah, misi kita hari ini, kita coba pahami bareng-bareng kenapa konteks ini penting banget, terus apa aja sih isinya menurut buku ini, dan gimana dampaknya ke cara kerja tim sama hasil akhirnya. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, poin pertama dulu deh. Kenapa sih konteks ini fundamental banget? Buku Empowered ini kan nekenin ya, tim yang diberdayakan itu perlu banget konteks strategis, biar bisa bikin keputusan bagus sendiri. Tanpa itu, ya kayak tadi dibilang, jadinya cuma tim fitur. Fokusnya ya ngerjain daftar kerjaan aja. Padahal konteks ini geser fokus ke masalah yang perlu dipecarkan. Jelasin kenapa ngasih daftar requirements doang itu nggak efektif. Justru dengan ngasih konteks, ngasih masalahnya apa, batasannya apa, itu malah mancing kreativitas tim. Ini nih yang mengubah mereka dari sekedar tentara bayaran gitu, mercenaries, yang kerja ya buat nyelesain tugas aja, jadi missionaries. Mereka jadi percaya sama misinya, paham tujuannya, dan ya punya otonomi buat cari solusi terbaik, jadi lebih lebih terlibat gitu. Persis. Nah, terus apa aja sih isi dari konteks strategis ini kalau kata Empowered? Disebutin kan kalau pemimpin produk, manajer produk, desain, engineering, mereka tuh tanggung jawabnya ngasih beberapa hal penting nih. Ada misi perusahaan secara umum, Iya. Terus visi produk yang inspiratif, strategi produknya gimana, lalu tujuan bisnis perusahaan atau company objective, dan, nah ini, tujuan spesifik buat timnya. Seringnya pakai format OKR itu ya. Bener. Dan semua ini tuh nyambung satu sama lain, nggak bisa dipisah. Misi sama visi kan ngasih arah jangka panjang ya, inspirasinya gitu. Strategi itu ngejelasin gimana cara ke sana, fokusnya di mana. Nah, objektif baik level perusahaan atau tim, kayak OKR tadi, itu yang bikin strategi jadi bisa dikerjain. Jadi jembatannya gitu ya. Iya, OKR itu kan ada objektif tujuannya apa sama key results. Gimana cara ngukurnya udah tercapai atau belum. Ini penting banget buat nerjemahin strategi besar ke kerjaan sehari-hari tim. Buku ini tegas banget ya soal ini ya. Nyediain konteks strategis ini dan nggak cuma sekali tapi terus-menerus dikomunikasikan, itu tuh tanggung jawab utama pemimpin, bukan kerjaan sampingan. Betul. Ya ini inti dari empowerment itu sendiri. Bukan. Dan ini bukan berarti manajemennya jadi kurang, malah ini bentuk manajemen yang lebih baik, lebih cerdas gitu. Bab 12 ini ngaitinnya erat banget sama coaching. Proses nge-share konteks ini jadi bagian penting di sesi 1.1, apalagi pas onboarding anggota baru. Pemimpin harus mastiin timnya paham, jawab pertanyaan mereka, nyambungin kerjaan mereka ke gambaran besar. Tanpa pemahaman ini, ya susah buat tim benar-benar merasa memiliki outcomes, hasil akhirnya. Paling banter fokusnya cuma ke tasks, ke tugas saja. Oke, terus dampaknya gimana nih di lapangan? Buat tim sehari-hari gitu. Kalau konteksnya udah solid, tim kan bisa pakai keahlian unik masing-masing ya. Misalnya, ada engineer yang tahu teknologi baru yang oke banget, atau desainer yang paham banget user experience-nya. Nah, Mereka bisa aja musuhin solusi yang, wah, inovatif, yang mungkin nggak kepikiran sama manajemen. Buku ini malah nyebutnya keajaiban kolaborasi lintas fungsi, kalau tim dikasih masalah, bukan solusi jadi. itu dia kuncinya. Ketika tim dikasih masalah yang jelas, plus konteksnya lengkap, rasa kepemilikan, ownership-nya itu naik drastis. Akuntabilitasnya juga. Jadi kalau misal solusi pertama mereka coba, ternyata nggak mencapai key results yang disepakati, mereka tuh tahu tugasnya bukan berhenti. Tapi cari cara lain ya. Persis, cari solusi B, solusi C, sampai masalahnya benar-benar tuntas. Fokusnya jadi beda banget. Bukan lagi cuma selesain kerjaan, tapi mencapai hasil. Ini inti dari model tim produk yang diberdayakan yang dijelasin di Empowered. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Konteks strategis ini bukan info tambahan aja. Ini tuh kayak bahan bakarnya tim yang diberdayakan. Oksigennya lah. Tanpa ini, pemberdayaan itu ya jumlah kata-kata doang.
Tim butuh arah yang jelas, biar bisa lari kenceng tapi tetap di jalur yang benar. Nah, kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin? Ya, mungkin Anda pemimpin tim, atau anggota tim, atau sering kerja bareng tim produk, paham soal pentingnya konteks strategis ini. Itu bisa bantu Anda ngukur efektivitas tim kan? Terus mendorong diskusi yang lebih nyambung karena ada pemahaman bersama. Dan ujung-ujungnya, ya kontribusi ke hasil yang lebih berdampak. Iya bener banget. Sebagai penutup nih, coba deh renungkan sejenak. Kalau lihat tim Anda sendiri, atau tim lain yang sering interaksi sama Anda, seberapa jelas sih pemahaman mereka soal konteks strategis di balik kerjaan mereka? Dan gimana tingkat pemahaman itu, atau mungkin kurangnya pemahaman itu, ngaruh ke cara mereka kerja dan hasil yang dicapai? Pertanyaan penting ini buat terus kita gali ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.